Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudaraku, ikhwanil kiram, al-akhwat al-kiramat. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan ini bisa bertemu kembali dengan Ustadz Abdul Ghani di channel YouTube. Semoga bermanfaat untuk antum semua. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesempatan ini adalah mengaji kitab Minhajul Muslim, kitab aqaid aqaidun wa adabun wa akhlaqun wa ibadatun wa muamalatun. Minhajul Muslim artinya adalah prinsip orang Islam. Pengarang kitab Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi juz 1 pada penerbit Darussalam dengan materi yaitu tentang adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dengan penjelasan adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada juz 1 dengan tema adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai orang Islam ini harus punya adab kepada Allah Subhanahu Wa Taala, adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga punya adab atau tata krama atau sopan santun kepada orang tua, kepada orang soleh, kepada ulama, kepada kiai. Punya adab kepada pemerintah NKRI. Begitu seterusnya. Pada kesempatan ini saya membahas tentang adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Anallahu Taala qad farada mahabbatahu ala lisani faqala Shallallahu Alaihi Wasallam walladhi nafsi biyadi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rawahu Al-Bukhari pada juz 1 Sahihah 10 dan juga warawahun Nasa'i pada juz 8 Sahihah 115. Waman wajabat mahabbatuhu wa habba wajaba al-ada'u iza'ahu wa lazima ata'atubu ma'hu. Artinya adalah Allah Subhanahu wa taala sungguh telah memfardukan atau mewajibkan Allah mewajibkan kepada lewat lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk cinta kepada Rasulullah. Allah telah mewajibkan kepada kita semua untuk cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah telah mewajibkan cinta kepada Allah dengan cinta kepada Allah atas lisannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian maka Rasulullah bersabda, demi diriku dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, seseorang di antara kamu tidak sempurna iman kamu sehingga aku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dicintai oleh seseorang daripada anaknya, daripada kedua orang tuanya, daripada manusia semuanya. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari pada juz 1 Sahihah 10 dan hadis diriwayatkan oleh Imam Nasa'i pada juz 8 Sahihah 115. Maka siapa yang cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka harus punya adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah dan seseorang yang punya adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka ia harus berperilaku sama dengan perilakunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ma ikhtaso bi Rabbu Ta'ala min jamalil khalqi wal khuluqi. Allah Subhanahu wa taala telah mengkhususkan, menspesialkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Rasulullah adalah orang yang spesial, orang yang khusus, orang yang dispesialkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hal dia adalah ciptaannya yang spesial dan perilakunya yang spesial. Khusus, ciptaannya khusus Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Perilaku yang khusus perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perilaku Rasulullah, adalah artikulasi, adalah apresiasi daripada wahyu Allah Subhanahu Wa Taala.
wa ma habahu min kamalin nafsi wal dzati. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah jiwa yang sempurna, yang seseorang cinta kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah adalah mempunyai jiwa yang sempurna dan zat yang sempurna, bibit yang bagus, bibit unggul, zat yang bagus. Fahuwa asmalu makhlukin wa akmalu alal itlaqi. Rasulullah adalah makhluk yang paling indah, paling bagus, dan makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man kana hadza halu kaifa la yuhibbu atadu ma'u. Bagaimana kita semua tidak bisa bertaatub, berakhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasulullah adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Rasulullah adalah akhlak yang paling mulia. Sedangkan Rasulullah adalah zat yang paling bagus, zat yang paling mulia. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang dikhususkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita semua harus punya adab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Anallaha qad hakamahu faja'alahu imaman wa hakiman. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditahkim, dihukumi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai imamnya para nabi, imamnya para rasul, imamnya makhluk, imamnya kita semua. Wa hakiman, dan pemutus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang menjadi pemutus perkara, orang yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang pemutus dalam hal urusan-urusan di dunia dan akhirat. Qala Allah taala inna anzalnahu ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nasi bima araqallah. Surat An-Nisa ayat 105. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kepadamu hai Muhammad kitab yang namanya Al-Qur'an dengan membawa kebenaran supaya kamu hai Muhammad memberi hukum atau memberi putusan di antara manusia seperti halnya apa yang diperlihatkan oleh Allah atau apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah taala wa anihkum bainahum bima anzalallahu wa la tatabi ahwaahum. Surat Al-Maidah ayat 49. Allah berfirman, dan supaya kamu hukumi hai Muhammad di antara mereka seperti perkara yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qala Allah taala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Surat Al-Ahzab ayat 21. Sungguh benar pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswatun hasanah, yaitu suri tauladan yang baik bagi orang yang berharap pada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang berharap pada hari akhir. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Surat Al-Ahzab ayat 21. Pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, subhanallah. Diri Rasulullah perlu kita teladani, perlu kita contoh, perlu kita bertaadub kepadanya, bertakhalluk kepadanya. Kita semua perlu beradab, bertata sopan seperti sopannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua supaya berperilaku seperti halnya perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pada halaman atau Shahifah 67 disebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yakunul adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijlalu ismihi wa tauqiruhu inda dzikrihi, yaitu mengagungkan nama Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita agungkan, dan wa tauqiruhu inda dzikri, dan juga mengagungkan, menghormati ketika disebut nama Muhammad. Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Jadi kalau disebut nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita supaya mengagungkan nama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mengagungkan ketika nama Muhammad, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebut.
Itu tanda mahabbah, cinta kepada Rasulullah SAW. Orang yang banyak menyebutnya berarti banyak pertanda dia adalah banyak cintanya. Seperti halnya ketika kita cinta kepada istri kita, kita banyak menyebut kepada istri kita. Seperti halnya ketika kita yang belum punya istri yang cinta kepada kekasih kita, kita juga banyak menyebut kepada kasih kita. Kita cinta kepada Rasulullah SAW, itu adalah tata kramanya, tata caranya adalah banyak menyebut Rasulullah SAW. Wassalatu wassalamu alaihi, dan memberi doa salawat dan salam atau membaca salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Adab tata krama kepada Rasulullah adalah membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sallallahu alaika. Syair namanya Burda, syair namanya Al-Berjanji, syair yang namanya yaitu syair-syair nasyid-nasyid yang menunjukkan cinta Rasulullah SAW pada diri kita adalah orang-orang yang cinta kepada Rasul. Hai Rasul, pada diri kita harus kita tanamkan anak-anak kita, anak didik kita, anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita, kaum kita, masyarakat kita. Harus kita tanamkan cinta, harus kita tanamkan dan kita tumbuhkan, kita kembangkan cinta kepada Rasulullah SAW. Karena dengan cinta kepada Rasulullah itu adalah kita adalah salah satu memenuhi adab, yaitu adab santun, tata susila kepada Rasulullah SAW. Wasti'adhamuhu, mengagungkan Rasulullah SAW. Rasul adalah Nabi yang agung, Rasul adalah manusia yang agung, Rasul adalah Rasul yang agung, Rasul adalah nur yang agung, Rasul adalah akhlak yang agung, Rasul adalah berperilaku yang agung, syariat Rasulullah adalah agung, Rasulullah adalah pembawa syafaat, Rasulullah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, Rasulullah adalah orang yang paling dekat kepada Allah, Rasulullah adalah awwalus syafi'in wa awwalu masyafa', pertama yang memberi syafaat kepada kita semua umatnya, dan pertama yang disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala besok pada hari kiamat. Rasulullah mempunyai derajat yang paling mulia, derajat yang paling tinggi, derajat yang paling agung, derajat yang tidak manusia selain Rasulullah tidak akan melebihi derajat Rasulullah SAW, karena dia adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin para nabi dan pemimpin para rasul. Rasulullah adalah pemimpin para nabi, Rasulullah adalah pemimpin para rasul, pemimpin Nabi Adam dan umatnya, pemimpin Nabi Nuh dan umatnya, pemimpin Nabi Hud dan umatnya, pemimpin Nabi Musa dan umatnya, pemimpin Nabi Isa dan Muhammad, pemimpin Nabi Idris dan umatnya, dan seterusnya. Karena dia adalah pemimpin para nabi dan para rasul, maka wajib kita mengagungkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa taqdiru sama ili, dan kita juga yaitu dengan cara kita semua adalah bisa mengira-kirakan dengan kandungan keagungan Rasulullah SAW. Wa fadhailihi, dan juga dengan keutamaan Rasulullah SAW. Rasulullah adalah Nabi yang paling agung. Rasulullah adalah Rasul yang paling agung. Rasulullah adalah manusia yang paling agung. Rasulullah adalah yang menjadi uswatun hasanah, yaitu suri teladan yang baik kepada kita semua. Maka kita semua harus beradab kepada Rasulullah SAW dengan menyebutkan namanya, dengan mengagungkan namanya, dengan membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Wa tasdiquhu fi kulli ma akhbara bihi min amri dini wa dunya wa asanil ghaibi fil hayat dunya wa bil akhirah. Juga adab kepada Rasulullah SAW adalah membenarkan setiap sesuatu yang diceritakan lewat hadisnya Rasulullah SAW menyangkut urusan dunia dan urusan agama, dan juga keadaan yaitu sesuatu yang gaib di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Rasul mengajarkan ziarah kubur. Ziarah kubur itu bukan bid'ah. Ziarah kubur itu bukan sesat. Ziarah kubur adalah sunnah Rasulullah SAW. Ziarah kubur adalah perintah Rasulullah SAW. Kita harus membenarkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah. Kita harus meneguhkan apa yang menjadi sunnah Rasulullah. Kita harus melestarikan, mengistiqomahkan, mengamalkan kehidupan sehari-hari.
dengan apa yang menjadi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ihya'u sunnati wa idharu syariati, menghidupkan sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yaitu menggiar-giarkan atau menyebarkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menambahkan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah Rasulullah itu perlu kita hidupkan. Ziarah kubur perlu kita hidupkan, jamaah perlu kita hidupkan, wiridan, tasbih, tahmid, takbir masing-masing 33 kali, tahlil kita hidupkan, tasbih kita hidupkan, mengagungkan orang soleh perlu kita hidupkan, ziarah kepada orang-orang yang soleh, para wali Allah Subhanahu wa taala kita hidupkan. Artinya kita hidupkan, artinya kita lestarikan, kita langgengkan. Kemudian jamaah kita langgengkan, dakwah Islamiyah kita langgengkan. Anak-anak kita diajari dengan tahlil, anak-anak kita diajari dengan hadrah, anak-anak kita diajari dengan mahabbah kepada Rasulullah, anak-anak kita diajari dengan mahabbah, dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Anak-anak kita ajari dengan yaitu mahabbah kepada orang-orang soleh, mahabbah kepada para wali, mahabbah kepada para ulama. Itulah yang perlu kita hidupkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu adalah bagian adab kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa iblagu da'watihi, dan menyampaikan dakwahnya Rasulullah. Dakwahnya Rasulullah, sunnah Rasulullah perlu kita sampaikan di berbagai majelis taklim, di berbagai surau, di berbagai tempat, di madrasah, di sekolah, di pesantren, di masjid, di musola, di berbagai majelis taklim. Dakwah Rasulullah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perlu kita ajarkan di berbagai media, di berbagai tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, bito yakunul adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bitaati. Adab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan taat kepada Rasul. Taat kepada Rasul artinya adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasul berarti berarti sama dengan taat kepada Allah, karena yang diperintahkan oleh Allah adalah diperintahkan oleh Rasulullah. Begitu seterusnya, yang diperintahkan oleh Rasulullah itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Taat kepada Rasulullah artinya kita taat melaksanakan sholat, kita taat melaksanakan ibadah, kita taat melaksanakan mewujudnya sholat, kita taat melaksanakan puasa, melaksanakan haji, melaksanakan zakat, kita taat untuk berbakti kepada orang tua, kita taat untuk menghormati ulama, kita taat untuk cinta kepada Rasulullah, kita taat untuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Ini adalah bagian adab kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qatifa'u asarihi, yaitu waqtifa'u asarihi, yaitu dengan melestarikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tarasumi khatahu fi jami masaliki dunia wa dunya, dan kita semua adalah mencatat dengan apa yang menjadi langkah-langkah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan semua langkah-langkah dunia atau syariat di dunia dan agama. Jadi yang disyaratkan oleh kanjeng Nabi itu harus kita lakukan, yang disyaratkan oleh kanjeng Nabi harus kita amalkan, yang disyaratkan oleh urusan dunia dan agama yang menjadi syariat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allah yuqaddima ala hubbihi wa tauqiri wa ta'dimi hubba makhlukin au tahqiru au ta'dimu kainan man kana. Kita semua itu adalah mendahulukan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, kemudian menghormati kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih segala-galanya daripada menghormati ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan menghormati, memuliakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ini kalau kita semua ini lebih menghormati Allah, menghormati cinta kepada Allah, menghormati dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah yang paling utama. Itu adalah yang paling utama. Contoh, ketika ada adzan, hayyalan sholat, hayyalan sholat, kita menghormati Allah, memuliakan Allah, kita memuliakan dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara kita menghormati Allah, memuliakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Segala apa yang menjadi aktivitas kita di dunia, apakah itu kita dalam keadaan sibuk atau sangat sibuk, atau banyak pekerjaan, atau banyak yang kita pikirkan, atau sedang pekerjaan belum selesai,
tiada lain yang tiada bukan, yang paling mulia, yang paling bagus, yang paling terhormat, yang paling utama ketika dikumandangkan adzan adalah kita segera untuk bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu. Jadi di sini adalah mendahulukan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW daripada cinta yang lain yang diciptakan Allah oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam ciptaannya namanya kita punya pekerjaan, kita punya kesibukan, kita banyak pikiran, kita banyak pekerjaan, itu adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya yang paling utama adalah rasa cinta kita mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa mulia kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa mahabbah kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling utama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Khawdus sauti inda qabrihi. Khawdus sauti inda qabrihi. Ketika di dalam kuburnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu suaranya harus direndahkan dalam rangka untuk mengagungkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Umpama kita ini di makam Kanjeng Nabi Muhammad SAW, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah. Jangan terlalu keras. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Tidak usah keras-keras seperti itu. Karena khifdus sauti, yaitu merendahkan suara ketika kita mengucapkan salam di kuburannya Rasulullah SAW, itu pertanda adalah ta'addub atau sopan santun atau adab kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa fi masjidihi liman akramahullahu bi ziyarati, dan juga di dalam masjidnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW bagi orang yang dimuliakan oleh Allah untuk bisa berziarah kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa syarrafahu bil wuqufi ala qabri sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabi wa sallama tasliman katsira. Dan yang orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berdiri di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berziarah, berdiri di atas kubur, wukuf atau berdiri di atas kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan berdiri di atas kubur keluarganya Kanjeng Nabi, sahabatnya Kanjeng Nabi, semua yang mendapat doa selamat dan salam yang banyak, mereka diberi doa salam selamat dan salam yang banyak kepada mereka, kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada berdiri di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdiri di makamnya Abu Bakar, berdiri di makamnya Umar, berdiri di makamnya Utsman, berdiri di makamnya Ali, berdiri di makamnya istrinya Rasulullah Khadijah, berdiri di makamnya Aisyah, berdiri di putrinya Rasulullah Aisyah, berdiri Aisyah yaitu istrinya Rasulullah, berdiri di makamnya putrinya Rasulullah Fatimah, dan seterusnya para sahabat Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Talhah bin Ubaidillah, dan orang as-sabiqun al-awwalin, orang-orang yang pertama yang masuk Islam, orang-orang yang pertama yaitu yang menjadi penegak agama Islam, izul Islam wal muslimin, orang-orang yang pertama mengagungkan Islam dan orang-orang muslim, as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama yang masuk Islam. Semuanya kita muliakan, semua kita berikan doa dan salam kepada mereka, semuanya kita beri salam kepada mereka. Assalatu wassalamu alaika, assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran ajmain. Semuanya kita doakan semoga diberi rahmat dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga diberi yaitu limpahan yang barokah yang lebih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita semua ini menghormati, memuliakan Kanjeng Nabi itu wajib. Bagaimana tidak wajib? Kita semua ini adalah orang Islam yang tidak tahu apa-apa. Ketika kita tahu apa-apa, maka kita tahu dari guru. Namanya kiai, nama ustadz, namanya ulama, orang alim. Guru juga begitu. Guru bisa menjadi alim itu juga mengetahui alim atau mengetahui memahami agama itu juga dari gurunya, itu juga dari gurunya, gurunya juga dari gurunya, gurunya jadi juga gurunya, dan seterusnya. Guru yang paling akbarul masyayikh, guru yang paling akbar, afdalul fadail, orang yang paling utama daripada orang yang paling utama,
Muallimul muallimin, orang yang menjadi guru daripada orang-orang yang menjadi guru adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah adalah guru yang terbesar. Rasulullah adalah nur yang terbesar. Rasulullah adalah guru yang terbesar. Rasulullah adalah cahaya yang terbesar. Rasulullah adalah sirajan muniran, lampu yang bercahaya. Lampu, banyak lampu, pembawa-pembawa panji-panji syariatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang namanya Ali bin Abi Thalib, ana madinatul ilmi wa aliyun babua. Kanjeng Nabi Muhammad bersabda, saya adalah pusatnya ilmu dan Ali adalah pintunya ilmu. Subhanallah. Anak menantu kanjeng Nabi menjadi pintunya ilmu. Anak menantu kanjeng Nabi adalah menjadi pintunya ilmu. Kemudian dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, dari keturunan Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, yaitu kemudian Hasan, Husain, begitu seterusnya. Para sahabat, para sahabat, para tabiin, orang yang mengikuti sahabat, orang-orang yang mengikuti sahabat, orang-orang yang mengikuti sahabat, orang-orang yang mengikuti sahabat, begitu seterusnya. Itu adalah sumber yang pertama. Guru adalah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad adalah guru yang terbesar. Kanjeng Nabi Muhammad adalah cahaya yang terbesar. Kanjeng Nabi Muhammad adalah petunjuk yang terbesar. Kanjeng Nabi Muhammad adalah ulamanya yang terbesar. Ulama dari semua orang-orang yang alim, orang-orang yang tahu dengan sunnahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah adalah langsung diajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hubbus sholikhina wa muwalatihim bi hubbihi. Tanda cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah cinta kepada orang-orang yang soleh, cinta kepada orang-orang yang baik, cinta kepada para ustadz, cinta kepada para kiai, cinta kepada para ulama, cinta kepada orang-orang yang menghidupkan majelis taklim, kemudian cinta kepada orang-orang yang menghidupkan ilmunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada orang-orang yang memahami Al-Qur'an, cinta kepada orang-orang yang memahami hadis, cinta kepada orang-orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hubbus sholihin, cinta kepada orang-orang yang soleh. Hubbul auliya, cinta kepada para wali. Karena wali Allah adalah wali Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah adalah orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menjadi kekasih Allah berarti dia adalah ulama. Orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang memahami agama Islam. Orang yang menjadi kekasih Allah, wali Allah adalah menjadi ulama. Tidak ada seorang yang orang yang menjadi kekasih Allah adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang ulama. Maka hubbus sholihin, cinta orang soleh. Cinta orang soleh itu pertanda adalah kita semua cinta kepada mahabbah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu adab kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa muwalatihim bi hubbihi, dan juga orang-orang yang membantu, ya, dan juga dengan orang-orang yang membantu dengan cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang soleh yang membantu cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa budul fasiqina, dan juga membenci kepada orang-orang yang fasik. Wa muadatihim, dan tradisi-tradisi orang fasik. Bibugutihi, dengan bencinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita semua adalah mahabbah, cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya kita adalah cinta kepada orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang mengikuti sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua orang-orang yang mengikuti orang-orang yang soleh. Kita semua orang yang mengikuti ulama. Kita semua orang yang mengikuti orang-orang yang baik, orang-orang yang menegakkan sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita semua termasuk orang yang bagian menjadi orang yang mengikuti orang-orang yang soleh, mengikuti orang-orang yang menjadi kekasih Allah, mengikuti dengan sunnah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi ya ba'du madhahiril adabi mahu. Ini adalah sebagian daripada tanda-tanda atau fenomena atau tanda-tanda adab kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal muslimu yastaitu daiman fi adaiya kamilatan. Orang Islam yang sejati, orang muslim yang sejati adalah orang muslim yang sungguh selama-lamanya dia adalah berusaha istiad, berusaha dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi tanda-tanda yaitu mahabbah,
yaitu tanda-tanda cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cinta yang sempurna. Usahakan kita menjadi orang yang cinta sempurna kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal muhafadzati alaiha tamatan, dan juga adalah kita orang yang melestarikan cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara total, secara sempurna. Artinya kita yang punya ilmu total, kita berdakwah lewat medsos yang sesuai dengan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita berdakwah, kita mengajar, berdakwah lewat majlis taklim, berdakwah lewat berbagai media, berdakwah lewat pesantren, lewat madrasah, lewat sekolah, berdakwah lewat berbagai lini di masyarakat. Begitu seterusnya. Kita yang punya harta berdakwah, mengajak tanda cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, menghidupkan sunnah kanjeng Nabi Muhammad SAW sesuai dengan profesi, kemampuan dan kesempatan dan keadaan kita masing-masing. Begitu seterusnya apa yang kita punya untuk bisa melanjutkan perjuangan kanjeng Nabi Muhammad SAW sebagai rasa cinta kita kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Idza kamaluhu mauqufun aliyya wa sa'adatu manutatun biha. Sebab dengan sempurnanya orang Islam, sempurnanya adalah orang Islam adalah tergantung kepada cintanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bahagianya orang Islam juga terkait dengan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita cinta kepada Rasulullah, maka itu artinya kita adalah orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Wal mas'ulu Allah ayyuwafiqana lil ta'atu bima anabina wa yaj'alan min atsbai wa ansari wa syi'ati wa yarzuqana ta'atahu wa alla yuhrimuna min syafaati. Allahumma amin. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang diberi taufik itu pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertaatub berperilaku dengan perilakunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semua semoga termasuk orang-orang yang menjadikan pengikut kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan penolong kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menggiarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita termasuk orang yang diberi rezeki oleh Allah untuk bisa taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang mendapat syafaat kanjeng Nabi tidak dijauhkan, diharamkan dari syafaatnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Demikian inilah untuk kesempatan kita semua untuk adab kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan membaca sholawat dan salam kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semua termasuk orang-orang yang mendapat syafaat, orang-orang yang berhak mendapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala qad farada 'alal mu'minina ta'atahu wa aujaba mahabbatahu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh mewajibkan kepada orang-orang mukmin kita semua untuk taat kepadanya, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa aujaba mahabbatahu, dan Allah juga mewajibkan kita semua untuk bisa mahabbah, cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha atiur rasul. Surat Muhammad ayat 33. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini disebutkan kepada kanjeng Nabi pada surat Muhammad ayat 33. Wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu mantahu. Surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma utai perkara atakang nggawa teka kum ing sira kabeh sapa ar-rasul sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fakhuduhu mangko do ngalopo sira ing ma. Wa ma utai perkara nahakang nyegah sapa Rasulullah kum ing sira kabeh anu sangka ma fantahu mangko nglerenono sira. Surat Al-Hasr ayat 7. Apa yang telah dibawa oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ambillah, dan apa yang dicegah oleh kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka jauhkanlah atau berhentilah. Ini sudah disebutkan surat Al-Hasr ayat 7. Wa qala Allah Ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Surat Al-Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah apabila kamu semua adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikutilah aku, maka kamu semua apabila mengikuti aku, maka kamu semua akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan kamu akan diampuni dosa-dosamu.
Subhanallah. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Allah dengan sendirinya cinta kepada Rasulullah. Cinta kepada Rasulullah artinya adalah mengikuti dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang benar sesuai dengan sunnah Rasulullah. Apabila kita mengikuti dengan sunnah Rasulullah, maka dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya dicintai oleh Allah, dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dengan cinta kepada Rasulullah kita melaksanakan sunnah Rasulullah, jamaah pelebur dosa, zakat pelebur dosa, wudu pelebur dosa, haji pelebur dosa, umrah pelebur dosa. Apa sih yang tidak menjadi pelebur dosa? Kita berkunjung ke orang tua juga pelebur dosa, kita mendapat musibah juga pelebur dosa, kita zakat juga pelebur dosa, kita puasa Ramadan juga pelebur dosa. Kalau semuanya didasarkan karena yaitu niat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, niat karena Allah Subhanahu Wa Taala, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa man wajabat ta'atuhu wa harumat mukhalafatuhu lazima ata'addubu ma'u fi jami'il ahwali. Siapa yang yaitu diwajibkan untuk bertaat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan sendirinya adalah haram untuk berbeda dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seseorang juga harus ta'addub, berakhlak berakhlak bersama dengan akhlaknya Rasulullah SAW di dalam semua tingkatan, semua keadaan. Jadi kita semua ini adalah satu, adalah wajib taat kepada Allah dengan wajib taat kepada Rasulullah, wajib tidak berbeda dengan kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah wajib kita semua bertaatub, sopan santun kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW dan melaksanakan perilaku kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam semua keadaan. Begitu yang menjadi tanda kita semua adalah tanda cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cinta kepada Rasulullah SAW. Anallah, bismillahirrahmanirrahim. Yas'urul muslimu fi qarari nafsihi. Yas'urul muslimu fi qarari nafsihi wa bi wujubil adabi al-kamil ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dzalika lil asbab. Orang Islam harus merasakan di dalam hatinya, harus teguh pendirian untuk bisa melaksanakan adab yang sempurna, adab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sopan santun atau adabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beberapa sebab diantaranya adalah anallah ta'ala qad aujaba laul adab. Karena Allah Subhanahu Wa Taala adalah mewajibkan adab kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mewajibkan adab kepada kanjeng Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ala kulli mu'minin, kepada setiap orang mukmin, wa mu'minatin, dan orang mukmin perempuan. Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu adab atau tata krama, yaitu setiap orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan harus punya adab kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kita semua apabila kita cinta kepada Allah, maka ikutilah kepada aku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kamu mengikuti aku kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kamu pun akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan pada surat Ali Imran ayat 31. Maka di sini para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata kunci uswatun hasanah. Uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Kanjeng Nabi adalah suri teladan yang baik. Kanjeng Nabi adalah suri teladan yang sempurna. Kanjeng Nabi adalah cahaya yang sempurna. Kanjeng Nabi adalah petunjuk bagi umatnya yang sempurna. Kanjeng Nabi adalah orang yang memberi syafaat di dunia dan di akhirat. Kanjeng Nabi adalah orang yang pertama disyafaati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang pertama mendapat syafaat Allah Subhanahu wa taala. Uswatun hasanah, perilaku yang baik dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini harus kita teladani, harus kita lakukan, harus kita wariskan kepada anak cucu kita, kepada keturunan kita, anak cucu kita. Begitu seterusnya. Bumi Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai Islam yang ada, ini perilaku yang menjadi sunnah Rasulullah SAW harus dibumikan, harus dilestarikan, harus dilaksanakan, supaya harus dilaksanakan di Bumi Pertiwi Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Karena dengan kita semua adalah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah orang yang mencintai kepada kita. Apabila kita mencintai kepada Allah, kepada Rasulullah, artinya adalah kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dicintai oleh Rasulullah SAW. Apabila kita dicintai oleh Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa taala memberi keselamatan untuk kehidupan kita di dunia sampai di akhirat. Amin Allahumma amin. Oleh karena itu para kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sepenuhnya kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, cinta zahir batin, tidak hanya zahirnya tapi batinnya tidak, tapi harus cinta zahir dan batin, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin. Semoga bermanfaat untuk antum semua, untuk kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.